Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita sebelumnya suku Tontata mendapatkan masalah yang besar, di mana rencana mereka telah gagal. Namun dalam kesedihan itu mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Lantaran ada orang yang bisa diandalkan yaitu prajurit mainan atau Kairos. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Dressrosa Part 5 versi Efek Anime. Pada cerita sebelumnya terungkap kalau prajurit mainan adalah manusia yang bernama Kairos, yang tak lain adalah gladiator terkuat di Colosseum. Sebelum lanjut ke ceritanya, kita ulas dulu kisah dari karakter ini. Cerita dimulai saat Kairos berumur 15 tahun. Di kala itu, dikabarkan kalau dirinya adalah berandalan liar yang pernah membunuh 2 orang pemuda sendirian. Namun itu tidak semerta-merta membunuh saja. Alasannya yaitu untuk membalaskan kematian teman berharganya. Dari situ namanya menjadi sangat terkenal. Oleh sebab itu Raja Riku mendatanginya. Tujuannya yaitu untuk membawanya ke Colosseum. Mengapa demikian? Karena ia yakin kalau Kairos sebenarnya bukanlah orang yang jahat, melainkan telah menyesal telah membunuh orang. Selain itu, Kairos memang sangat kuat layaknya hewan buas. Ternyata itu bukanlah julukannya saja. Lantaran di Colosseum tanpa pengetahuan apapun langsung bisa menghabisi musuhnya. Dari situ ia mulai marah lagi karena sepertinya ia dimanfaatkan oleh Raja Riku sebagai pertunjukan. Nah, perkataan itu dibantah oleh Raja Riku bahwa menjadi gladiator bukan hanya bertarung saja, melainkan mensucikan diri dan melatih skill berpedang. Kemudian Riku juga memberikan syarat untuk bisa keluar dari tempat ini yaitu dengan mengalahkan 100 orang. Mengejutkannya dalam 4 bulan saja ia sudah mencapai angka itu. Lagi-lagi timbul kemarahan besar baginya. Walau ia bisa keluar dari tempat ini, para penduduk tidak akan menerimanya. Jadi ia memutuskan untuk tetap bertarung menjadi gladiator. Bahkan lagi, ia sampai mengalahkan ratusan lebih peserta dalam kurun waktu yang singkat. Tanpa disadari juga, cemooh dari penonton malah menjadi pujian. Akan tetapi, dalam dirinya masih saja tidak bisa lepas dari pembunuhan yang ia lakukan. Mengetahuinya, Riku pun menyamar sebagai seorang gladiator yang bernama Riki. Di mana waktu itu adalah pertarungan ke-3000 dari Kairos tanpa kekalahan. Namun saat mengetahui kalau Raja Riku yang menyamar, akhirnya ia sedikit mengendorkan penyerangannya. Meski begitu ia masih menang dalam pertarungan tersebut. Dan itu adalah rekor terbesar dalam Colosseum ini. Di situ pula Riku memintanya mengganti jalan pikirannya itu, yaitu dengan menjadi pemimpin pasukan kerajaan. Dengan itu nantinya ia bisa menggunakan kekuatan untuk melindungi masyarakat. Tentunya mendengar hal itu Kairos menerimanya dengan senang hati. Dari situ, ia mulai menjadi bagian besar dari kerajaan. Pastinya yang membuatnya berbeda kali ini, ia mempunyai sesuatu yang dilindungi yaitu masyarakat. Suatu ketika ia mendapat misi yang sangat susah baginya yaitu menjaga anak dari Riku yang bernama Scarlet dan Viola. Nah, Viola ini anaknya sangat cerewet dan menentang masa lalu dari Kairos. Namun sebenarnya Scarlet tidak benar-benar tahu kepribadiannya. Namun setelah tahu kepribadiannya yang sangat baik dan kuat, ia pun membalikan kata-kata tersebut. Ajaibnya pula Scarlet ingin menjadi istrinya. Tapi sepertinya jika Kairos menikah dengan Scarlet, maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat dengan latar belakang yang demikian. Oleh karena itu Scarlet meminta ayahnya untuk mengabarkan kematiannya, agar ia bisa hidup dengan Kairos. Terlihat kalau kehidupan mereka berjalan dengan baik dan bahagia. Bahagianya lagi mereka dikaruniai anak yang tak lain adalah Rebecca. Anehnya dalam keadaan bahagia itu Kairos tidak pernah menyentuh Rebecca dengan tangan kosong. Alasannya karena tangannya sangat kotor dan penuh darah. Meski demikian mereka bisa hidup bahagia bersama. Sampai akhirnya peristiwa malam berdarah dimulai. Waktu itu Kairos sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Untuk itu ia meminta Scarlet dan Rebecca untuk bersembunyi di ladang bunga. Ia juga berjanji bahwa nanti akan kembali dengan keadaan seperti apapun.
Tak lama setelah itu akhirnya ia sampai di istana. Di sana ia dikejutkan dengan orang yang asing baginya, yaitu ada banyaknya bajak laut. Mengejutkannya lagi, Viola bergabung dengan kelompok tersebut, yakni tujuannya agar ayahnya tidak dibunuh oleh Doflamingo. Naasnya Kairos yang mencoba berunding dengan Dovi malah menuai hasil buruk, yaitu ia dibuat menjadi mainan. Bukan itu saja, semua orang terdekatnya juga kehilangan ingatan termasuk Raja Riku sendiri. Lagi-lagi dalam keadaan yang menyedihkan itu, istrinya yaitu Scarlet mati di hadapannya. Ternyata itu adalah ulah dari Diamante. Karena saat itu keluarga Dovi baru mengetahui kalau Scarlet adalah anggota kerajaan. Seketika melihat hal itu, ia tidak bisa apa-apa dan bisa menangis. Namun dalam kesedihan itu, ia tidak bisa seperti ini terus mengingat ada satu orang lagi yang harus ia lindungi, yaitu Rebecca. Dimulai dari situ, Kairos yang menjadi mainan menjaga Rebecca dengan segenap jiwanya. Masih berlanjut pada Leo yang hampir terbunuh dari serangan Trebol. Namun nyatanya tekad kuat darinya untuk mensukseskan rencana ini masih sangat besar. Untuk itu ia akan menyerang Sugar sekali lagi. Robin yang melihat tekad itu sangat senang dan membantunya. Sementara Usopp masih bingung dengan apa yang akan ia lakukan. Benar saja, Robin dan Leo hampir saja bisa memasukkan buah tersebut kepada Sugar. Sayangnya Robin yang lengah malah dijadikan boneka. Sedangkan dalam sudut Leo dan lainnya dihajar habis-habisan oleh Trebol. Tentunya Usopp yang tahu akan hal itu mencoba untuk melarikan diri, mengingat ia sekarang tidak bisa apa-apa. Dalam sisi lainnya Franky menemui masalah yang besar, yakni Delinger dan lainnya pun tiba. Hal itu menambah kesulitan dari Franky yang sedang bertarung dengan angkatan laut. Sedangkan di sisi atas, Viola dan Luffy tak sengaja berpapasan dengan prajurit mainan. Dengan hal itu, mereka pun bersama untuk menuju ke tempat dari Dovi. Sesampainya di sana, Violet menghentikan Luffy yang akan berbuat ceroboh. Kenapa demikian? Lantaran mereka harus menunggu keberhasilan dari Leo dahulu. Mengingat jika menyerang secara langsung akan dipastikan kalah. Pada kondisi yang seperti itu, Viola melihat keputusasaan dari Usopp lewat kekuatan matanya. Hal itu membuatnya tidak tenang dan cemas. Namun hal itu dibantah oleh Luffy karena ia yakin sekali Usopp akan bisa mengatasi masalah itu. Benar saja, Usopp yang mencoba melarikan diri dari kenyataan pun berhenti. Kenapa demikian? Ia tidak ingin mati dengan menjadi pengecut. Setidaknya ia bisa mati dengan rasa hormat seperti pahlawan. Lalu Usopp yang gagah menghentikan Trebol dan Sugar. Pada momen-momen itu ia mengatakan kebenarannya kepada Leo dan para kurcaci bahwa dirinya adalah pembohong. Namun untuk hari ini ia akan membuat kenyataan itu, yakni ia akan menjadi pahlawan bagi mereka. Mengejutkannya lagi, Usopp waktu itu bisa membelah tubuh dari Trebol dengan satu serangan. Dan seperti yang dikira, Trebol tak selemah yang dikira. Malah ia membalikan keadaan. Akan hal itu membuat harapan dari Leo sirna. Sirnanya lagi, Sugar memasukkan buah terpedas bermaksud untuk membuat Usopp mati. Namun nyatanya hal itu adalah petaka baginya. Bagaimana tidak, setelah Usopp memakan buah itu, ia bisa mengejutkan Sugar dengan wajah super aneh setengah matinya itu. Dengan kejadian itu, anehnya Sugar malah terkejut sampai pingsan, yang berarti misi ini sukses. Itu terbukti dari Robin dan para mainan di seluruh kota ini mulai menjadi manusia kembali. Dan yang paling penting dari rencana ini adalah semuanya telah mengingat kembali kejadian 10 tahun lalu. Di sini pula dilihatkan kalau bukan manusia saja yang menjadi mainan. Ternyata banyak dari hewan buas, bahkan sebagian adalah bajak laut beserta Marine sendiri. Tak hanya itu saja, peserta kuat-kuat yang ada di Kolosium juga demikian. Sementara dalam sisi Dovi yang tahu akan hal tersebut sangat marah, lantaran ia tidak menduga hal sebesar ini akan terjadi. Lanjut pada sisi Dovi dan lainnya. Di saat itu diperlihatkan perubahan besar dari Kairos, yang mana ia memiliki tubuh yang gagah dan besar. Seketika ia berubah, semua penduduk baru mengingat akan sosok pahlawan yang mereka punya. Lalu Kairos yang sudah tak tahan lagi langsung masuk ke dalam tempat dari Dovi. Tentunya dengan kemarahan besar selama 10 tahun ini ia langsung menebas kepala dari Dovi hingga putus.
Seketika hal itu membuat semuanya tercengang karena Kairos sangatlah kuat. Sedangkan dalam sisi Buffalo dan lainnya tidak bisa berkutik di hadapan Kairos. Beralih pada sisi Rebecca yang mengetahui fakta yang mengejutkan, yang ternyata ibunya dibunuh oleh Diamante. Mendengar perkataan itu ia sangat sedih dan putus asa. Ketika itu pula ia baru mengingat kalau ia mempunyai seorang ayah. Sayangnya ia tidak bisa mengingat wajahnya. Entah apa alasannya ia tidak bisa mengingat lagi. Di lain itu Sabo masih sengit bertarung dengan Burgess, sampai-sampai mengakibatkan arena pertarungan hancur. Di kesempatan itu juga Sabo mendapati ikan yang membawa buah iblis tersebut. Lalu dengan cepat ia bisa mengambil buah tersebut, yang berarti ia adalah pemenang dalam pertarungan ini. Kemudian Sabo ingin mengakhiri pertandingan ini dengan memakan buah iblis milik es tersebut. Alhasil ia pun menjadi pengguna buah iblis merah-merah Nomi. Awalnya ia sedikit tidak bisa mengendalikannya. Tapi dengan kepintarannya ia langsung bisa mengendalikannya. Teknik pertama yang ia gunakan adalah Hiken atau tinju api. Hal itu dilakukan untuk menghancurkan arena ini, mengingat sepertinya di bawah ada sesuatu yang besar. Kembali pada sisi Usopp, Robin dan lainnya. Saat itu Leo merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh Usopp. Bahkan ia berkata kalau Usopp memanglah seorang pahlawan bukan seorang pembohong. Dalam sudut itu Usopp kebingungan karena ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Mengingat sebelumnya ia dihajar habis-habisan oleh Treble. Jadi kejadian Sugar pingsan hanyalah kebetulan saja. Akan tetapi ia tidak bisa membenarkan perkataan tersebut lantaran saat ini terluka sangat parah. Dalam kondisi yang seperti itu Treble yang sangat marah mencoba untuk menyerang Usopp. Akan tetapi serangan itu tak terjadi, dikarenakan Hajrudin yang baru berubah menjadi manusia menghentikannya. Lantaran Usopp adalah penyelamatnya. Nah, yang paling menarik dalam kondisi yang seperti itu, Hajrudin dan semua bajak laut yang jadi mainan sebelumnya mengira kalau Usopp adalah pahlawan bagi mereka. Bertepatan itu atap dari bangunan itu hancur, yang membuat Usopp terlihat seperti dewa bagi mereka. Padahal hal itu adalah ulah dari Sabo. Mengejutkannya lagi, dengan cahaya ilahi tersebut semua bajak laut menjulukinya sebagai God Usopp atau dewa penyelamat. Akan hal itu para bajak laut pun meminta kepada God Usopp untuk membalas budinya. Usopp yang bingung pun meminta mereka untuk menghancurkan pabrik Smile di belakang. Tentunya para bajak laut itu yang merasa berterima kasih langsung menyerbu pabrik tersebut. Yang berarti, kebohongan yang dikatakan kepada Kaya dulunya sekarang menjadi kenyataan. Terlebih lagi dari mereka adalah orang yang kuat. Masih di bawah tanah, tepatnya Sabo dan lainnya yang terjatuh berkumpul di suatu tempat. Di sana ia menjelaskan kepada Rebecca kalau ia, Koala dan Hek adalah anggota dari revolusi. Kedatangannya ke sini adalah untuk menghentikan peredaran senjata yang ada di negara ini. Lantaran sebelumnya tentara dari revolusi yang digerakkan tak pernah kembali setelah datang ke sini. Namun tampaknya pembuatan senjata api ini tidak ada di tempat ini. Tak lama setelah itu Robin dan Usopp juga berkumpul dengan Sabo dan lainnya. Di situ terungkap kalau Robin sudah mengenal Sabo, Koala dan Hek, mengingat sebelumnya ia berada dalam anggota revolusi. Di sisi pertarungan yang lain saat bajak laut mencoba mendatangi pabrik Smile, mereka dikejutkan dengan adanya dua eksekutif dari Dovi yaitu Treble dan Diamante. Yang mana mereka berdua akan menjaga pabrik ini untuk bisa mengurangi masalah yang sebelumnya mereka perbuat. Jadi para bajak laut harus menghentikan mereka dulu agar bisa menghancurkan tempat tersebut. Cerita berlanjut pada kepanikan di istana, di mana dalam kondisi yang panik Luffy mencoba melepaskan borgol dari Law. Sementara Kairos melepaskan borgol dari Riku. Sayangnya Luffy dan Viola tidak bisa melepaskan borgol batu Law tersebut. Kondisi mulai menegangkan lagi ketika Dovi belum mati, yang ternyata yang dipenggal oleh Kairos adalah boneka yang terbuat dari kekuatan benang Dovi. Kemudian Dovi yang mulai marah mengajari cara untuk membunuh yang sebenarnya kepada Kairos. Untungnya pula Luffy dengan sigap menolongnya. Jika tidak maka Kairos akan terbelah menjadi dua. Naasnya Luffy yang mencoba menyerang balik malah terkena serangan dari Dovi. Singkat cerita, Dovi akan membuat sesuatu di sini, yakni adalah sangkar burung.
Seketika, Lo yang mendengar hal itu sangat terkejut. Diyakini jika terperangkap dalam sangkar itu, semua orang pasti akan mati. Dan sebelum itu terjadi, Dovi meminta Pika untuk melempar keluar Luffy dan lainnya. Karena sebentar lagi ia akan menggunakan kekuatannya, yaitu sangkar burung. Benar saja kekuatan itu bisa mencakup seluruh pulau Dressrosa. Dengan demikian, para penduduk tidak bisa lari dari pulau ini. Tak hanya itu, semua orang tidak bisa menghubungi yang ada di luar. Jadi bisa dipastikan ini adalah perangkap yang mematikan. Semua yang melihat sangkar burung tersebut berbondong-bondong untuk keluar. Tapi nyatanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat benang sangkar tersebut sangat tajam dan kuat. Ternyata bukan hal itu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah Dovi mengendalikan semua penduduk maupun bajak laut yang ada untuk saling bunuh. Tak lain, ia melakukan apa yang terjadi 10 tahun dulu. Akan hal itu membuat kepanikan yang sangat besar. Menyedihkannya lagi, setelah kembali ke wujud manusia, para penduduk mulai saling membantai masing-masing. Dalam keadaan yang seperti itu, mereka baru menyadari apa yang terjadi 10 tahun lalu. Bahwa bukan Raja Riku yang jahat, melainkan adalah Doflamingo. Dalam kesenjangan itu, Dovi meminta Pika untuk memindahkan atap istana dan pabrik Smile ke sisi lain. Karena selanjutnya ia akan membuat permainan untuk Rumugiwara dan lainnya. Ternyata permainan yang diadakan adalah perburuan. Nantinya seluruh penduduk maupun bajak laut akan memilih siapa yang akan dibunuh, yaitu dirinya sendiri atau Doflamingo atau 12 penjahat. Dovi melakukan hal itu agar seluruh penduduk memilih siapa yang pantas menjadi raja di negeri ini. Nah, 12 orang penjahat itu dibagi menjadi 4 bintang. Di posisi bintang 1 ialah Robin, Rebecca, Kinemon, Viola, dan Franky. 2 bintang adalah Zoro dan Kairos. Dan bintang 3 adalah masing-masing komandan, yaitu Luffy, Riku, dan Sabo. Sedangkan yang paling besar adalah bintang 5, yang tak lain dan tak bukan adalah God Usopp. Kenapa demikian? Karena yang membuat kerucuan sebesar ini adalah dirinya. Mengetahui hal itu, Sabo dan lainnya berencana untuk keluar dari tempat ini sesegera mungkin. Dikarenakan para bajak laut yang ditolong Usopp telah terlena dengan uang. Pada sisi itu, Kinemon yang baru berkumpul malah pergi sendiri ke arah tempat pembuangan, dikarenakan Kanjuro berada di tempat tersebut. Kemudian Robin yang sedang pergi keluar mendapat panggilan dari Luffy. Di situ Luffy menjelaskan apa yang terjadi. Ia juga meminta Robin untuk melindungi Rebecca apapun yang terjadi. Di pembicaraan itu, Luffy akan berjanji kepada Rebecca kalau ia akan melindungi prajurit mainan, karena ia tahu kalau itu adalah ayahnya. Namun yang paling penting sekarang, ia akan mengakhiri semuanya dengan bertarung dengan Dovi. Jadi untuk itu, ia meminta untuk tetap bersama dengan teman-temannya. Cerita berhenti sampai di situ saja. Part berikutnya akan terjadi pertarungan besar dalam negeri ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.